Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat ruang kelas dimanapun berada. Semoga semua dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar hari ini. Dan kali ini kita akan belajar pembahasan tema 2, penilaian akhir semester 1. Baik, langsung saja segera kita mulai. Nomor 1, sebagai generasi penerus bangsa, kita wajib mengamalkan nilai-nilai persatuan dan kerjasama dalam kehidupan sehari-hari dengan cara A. Menjaga kerukunan seagama, B. Mengutamakan kepentingan pribadi, C. Membantu terhadap teman yang terdekat, D. Membina hubungan baik antar teman dan masyarakat. Dan yang paling tepat jawabannya adalah yang D. Iya. Yang lain ini menjadi salah karena yang pertama ada seagama, ya. Yang kemudian yang kedua, yang B ini ada kepentingan pribadi, ya. Ini tidak boleh, harus kepentingan umum terlebih dahulu. Kemudian yang C ini hanya teman yang terdekat, ya. Itu yang membuat menjadi salah. Nomor 2, perbedaan dan keberagaman di Indonesia merupakan sebuah anugerah yang diberikan Tuhan. Hal ini diharapkan manusia untuk A. Saling berkelompok berdasarkan ras dan warna kulit, B. Saling bekerja sama merongrong pemerintah, C. Saling mengenal, menghargai, dan menghormati satu sama lain, D. Saling mengunggulkan kebudayaan masing-masing. Dan jawaban yang paling tepat adalah iya, saling mengenal, menghargai, dan menghormati satu sama lain. Ini yang positif. Kalau yang lain itu kurang tepat karena negatif. Berkelompok berdasarkan ras dan warna kulit itu kurang baik. Merongrong pemerintah juga jangan. Saling mengunggulkan kebudayaan masing-masing. Ini di sini tidak ada keterangan untuk saling menghargai, ya. Lanjut nomor 3. Keberagaman suku yang ada di Indonesia harus dimaknai sebagai A. Kelemahan bangsa, B. Kekayaan bangsa, C. Kemunduran bangsa, D. Perpecahan bangsa. Dan jawabannya ini hanya satu yang positif karena yang lain negatif, yaitu sebagai kekayaan bangsa. Lanjut nomor 4. Berikut sikap yang harus dikembangkan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam keberagaman adalah A. Menghapus semua perbedaan, B. Memandang rendah suku dan budaya lain, C. Menganggap yang terbaik suku dan budayanya sendiri, D. Menerima keberagaman suku dan budaya sebagai kekayaan bangsa. Dan sikap yang harus dikembangkan adalah yang D. Menerima keberagaman suku dan budaya sebagai kekayaan bangsa. Yang A. Menghapus semua perbedaan, itu tidak bisa, ya. Jadi perbedaan itu bukan untuk kita hapus, tetapi untuk saling menghormati. Yang B dan C itu jelas salah karena memandang rendah suku lain dan menganggap sukunya paling bagus. Nomor 5. Perjuangan yang bersifat kedaerahan kurang menguntungkan bagi bangsa Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan A. Banyaknya bangsa Indonesia yang mendukung penjajah, B. Menyerahnya Jepang pada sekutu, C. Adanya usaha keras bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan, D. Sering terjadi kekalahan pada setiap perlawanan yang dilakukan. Dahulu perjuangan itu masih bersifat kedaerahan, ya. Artinya masing-masing daerah melakukan perlawanan sendiri-sendiri tanpa koordinasi dengan daerah yang lain. Jadi buktinya adalah sering terjadi kekalahan pada setiap perlawanan yang dilakukan. Nomor 6. Di dalam kehidupan bermasyarakat harus saling membina persatuan dan kesatuan. Contoh manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa adalah A. Menghasilkan hubungan yang harmonis, B. Menimbulkan perselisihan, C. Melahirkan sikap kedaerahan yang sempit, D. Menciptakan kesenjangan sosial. Nah, dari keempat pilihan kita sudah tahu mana yang paling bagus jawabannya atau yang positif, yaitu yang A. Menghasilkan hubungan yang harmonis. Nomor 7. Ada perbedaan dalam setiap keberagaman di masyarakat. Kadangkala keberagaman tersebut menimbulkan permasalahan. Akan tetapi permasalahan tersebut dapat diatasi dengan mengembangkan sikap A. Chauvinis, B. Nasionalis, C. Egois, D. Individualis. Dan jawaban yang paling tepat adalah B. Nasionalis. Kalau yang A. Chauvinis itu adalah sikap cinta tanah air yang berlebihan, ya. Karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, ya.
Kemudian C itu egois, itu mementingkan kepentingan sendiri, hampir sama dengan individualis, artinya mengutamakan diri sendiri, individu. Selanjutnya nomor 8. Kalimat tanya yang sesuai dengan isi paragraf adalah: Bung Karno adalah salah satu tokoh yang bersejarah dalam kemerdekaan negara Republik Indonesia. Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970. Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda bersama Bung Hatta dan Ahmad Subarjo. Kemudian ia menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta. Nah, mana pertanyaan yang paling tepat untuk teks di atas? Apakah siapa yang berjuang melawan penjajah? Sepertinya bukan. Yang B, mengapa Bung Karno menandatangani teks proklamasi? Tidak ada di dalam teks. Apa jasa Bung Karno bagi bangsa Indonesia? Kemungkinan jawabannya. Kemudian, di mana Bung Karno dimakamkan? Tidak ada di atas, ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah apa jasa Bung Karno bagi bangsa Indonesia. Lanjut pertanyaan nomor 9, teksnya masih sama. Ide pokok paragraf tersebut: A. Jasa Ahmad Subarjo bagi rakyat Indonesia. Kurang tepat, ya. B. Penandatanganan naskah proklamasi oleh rakyat Indonesia. Kurang tepat juga, karena naskah proklamasi itu ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta, tetapi atas nama bangsa Indonesia. Bukan berarti bangsa Indonesia yang menandatangani semuanya, ya, tetapi atas nama bangsa Indonesia. Kemudian C. Penyusunan konsep naskah proklamasi diikuti oleh tokoh bangsa. Juga kurang tepat. Yang D. Jasa Bung Karno bagi bangsa Indonesia. Dan inilah jawaban yang paling tepat. Lanjut nomor 10. Di bawah ini yang termasuk kata baku. Coba diperhatikan masing-masing mana yang ketiga-tiganya adalah kata baku. Ya, yang A. Penulisan apotek itu pakai E, ya, apotek tulisannya. Kemudian bus pakai U, tidak pakai I. Kemudian provinsi pakai V, bukan pakai P. Yang lain itu memuat kata yang tidak baku. Lanjut nomor 11. Berikut yang bukan merupakan ciri kalimat efektif. Perhatikan pertanyaannya, yang bukan. A. Menghindari penggunaan kata yang tidak perlu. B. Diksi yang digunakan tepat. C. Menggunakan kata yang tidak baku. D. Menggunakan struktur bahasa yang tepat. Nah, sudah jelas ya. Jawabannya adalah yang C. Menggunakan kata yang tidak baku itu bukan ciri kalimat efektif, karena yang A, B, dan D ini adalah ciri-ciri kalimat yang efektif. Lanjut. Soal nomor 12 dan 13. Nomor 12 pertanyaannya, peristiwa yang terjadi dalam teks. Kita baca terlebih dahulu. Salah satu peristiwa bersejarah bagi bangsa Indonesia adalah Pertempuran Surabaya. Peristiwa ini terjadi pada 10 November 1945 di kota Surabaya, Jawa Timur. Peristiwa ini adalah pertempuran pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah proklamasi kemerdekaan. Peristiwa ini menunjukkan perlawanan bangsa Indonesia terhadap pasukan sekutu. Pada awalnya, anggota kedua belah pihak, baik sekutu maupun rakyat Indonesia, mendatangi tempat-tempat gencatan senjata. Salah satunya adalah Gedung Bank Internasional di Jembatan Merah. Gedung ini diduduki oleh pasukan Inggris. Pemuda-pemuda yang mengepung gedung tersebut meminta pasukan Malabi menyerah. Pada peristiwa tersebut, Malabi terbunuh. Nah, teks yang kita baca tadi, apa peristiwanya? Pilihan pertama, A. Perjuangan para pahlawan mempertahankan kemerdekaan. B. Pertempuran pertama pasukan Indonesia. C. Pertempuran Surabaya. D. Pendaratan pasukan sekutu. Dan jawabannya adalah C. Pertempuran Surabaya. Nomor 13. Kalimat kedua, paragraf pertama. Teks mengandung informasi. Nah, ini hanya ada satu paragraf ya. Jadi kita cari langsung kalimat yang kedua. Bunyinya adalah, peristiwa ini terjadi pada 10 November 1945 di kota Surabaya, Jawa Timur. Pilihan pertama, A. Waktu dan tempat.
ini ya, langsung kemungkinan di situ adalah ada waktunya, yaitu 10 November 1945, tempatnya adalah di kota Surabaya, dan itu jawaban yang benar. Nah, untuk memastikan yang lain itu salah, kemudian lihat yang pilihan yang lain. Tempat itu benar, yang B ya, itu tempat benar, peristiwa itu kurang tepat karena di situ tidak ada peristiwanya pada kalimat kedua. Kemudian yang C, waktu dan orang, orangnya yang salah. Kemudian yang D, tempat dan orang, orangnya juga salah. Jadi jawabannya adalah waktu dan tempat. Kalimat di bawah ini yang merupakan contoh kalimat efektif. A. Musafir itu menempuh perjalanan yang sangat panjang sekali. Ini tidak efektif karena ada sangat panjang sekali, pemborosan kata. Kemudian yang B, anak itu amat sangat pendiam sehingga sulit untuk bergaul. Ini juga pemborosan kata, amat sangat. Kemudian yang C, gerakan pesilat itu sangat cekatan sehingga menjadi juara. Memungkinkan, ini jawabannya. Kemudian yang D, Pak Haris tubuhnya terlalu besar sekali sehingga sulit untuk berdiri. Nah, di sini juga ada pemborosan kata, terlalu besar sekali. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. 15. Berdasarkan lingkungan tempat hidupnya, tumbuhan ada yang hidup di daerah kering, perairan, dan daerah lembab. Kelompok tumbuhan hidrofit adalah, nah, hidrofit itu adalah tumbuhan tumbuh di perairan. Hidro itu adalah air ya. A. Keladi, teratai, dan paku. B. Eceng gondok, keladi, dan kangkung. C. Kaktus, kangkung, dan teratai. Ini jelas tidak kaktusnya. Kemudian D. Kangkung, teratai, dan enceng gondok. Dan jawaban yang benar adalah D ya. Kangkung, teratai, dan enceng gondok. Perhatikan tabel. Pasangan yang benar antara jenis tanaman dan bentuk adaptasi untuk melindungi diri pada tabel berikut adalah A. Gadung menggunakan duri. Apakah gadung itu menggunakan duri? Tidak ya, gadung itu menggunakan getahnya. Kemudian tomat menggunakan racun? Tidak ya, karena tomat tidak memiliki racun. Kemudian bambu menggunakan rambut halus? Ya, benar ya. Kemudian durian menggunakan duri? Ini juga benar. Berarti jawabannya ada dua ya. Ini soal ini kurang bagus sebenarnya karena ada dua jawaban. Oke, lanjut, kita nomor 17. Teratai memiliki daun lebar dan tipis yang berfungsi untuk A. Menyimpan cadangan air. B. Mempercepat penguapan. C. Mengurangi penguapan. D. Menjaga keseimbangan ketika di air. Yang tepat adalah B. Mempercepat penguapan karena lebar dan tipis. 18. Berikut ini hewan yang menyesuaikan diri dengan kamuflase, mimikri, dan autotomi secara berurutan. Jadi yang pertama harus kamuflase, yang kedua mimikri, yang ketiga adalah autotomi. Sebelum menjawab, kita harus tahu kamuflase itu adalah kemampuan hewan untuk berada di tempat yang sesuai dengan warna tubuhnya. Misalnya belalang daun itu kan warnanya hijau, dia berada di pepohonan yang atau daun-daun yang berwarna hijau. Nah, itu kamuflase. Kalau mimikri itu adalah mengubah warna tubuhnya sesuai dengan di mana dia berada. Kalau autotomi itu adalah memutuskan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Belalang sembah, bunglon, dan kadal. Belalang sembah itu ada yang berwarna hijau, dia berada di dedaunan. Kemudian yang berwarna coklat biasanya berada di ranting-ranting pohon. Kalau bunglon, dia mampu mengubah warna kulitnya atau warna tubuhnya. Kalau kadal itu memutuskan ekornya. 19. Ciri khusus hewan yang hidup di daerah padang pasir. Contohnya adalah unta. A. Memiliki bulu mata yang panjang dan tempat penyimpanan lemak. B. Memiliki bulu yang lebat. C. Memiliki telinga kecil dan bulu lebat. D. Memiliki guratan-guratan pada telapak kaki. Dan jawaban yang paling tepat adalah A. Memiliki bulu mata yang panjang. Itu fungsinya adalah untuk melindungi dari pasir atau debu yang berterbangan. Kemudian tempat penyimpanan lemak yaitu punuknya itu. 20.
Bebek mempunyai jari kaki berselaput. Fungsi ciri khusus tersebut adalah A. Untuk memudahkan mengais makanan di darat. Ini bukan. B. Untuk menangkap mangsa yang terdapat di air. Juga bukan. C. Sebagai alat pertahanan diri dari pemangsa. Sepertinya tidak. D. Untuk memudahkan berjalan di lumpur dan berenang. Nah, ini jawaban yang paling tepat adalah untuk memudahkan berjalan di lumpur. Karena dengan adanya selaput itu, dia tidak terjerembab ke dalam lumpur dan memudahkan untuk berenang. Baik, demikian untuk sesi pertama kita akhiri. Kemudian selanjutnya silahkan segera mengklik di link berikut untuk sesi kedua.